Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hanya 3 hari setelah dibukanya jendela transfer Januari, AC Milan telah menunjukkan keaktifan yang luar biasa di berbagai lini tim. Menurut media Milan News, klub hampir menyelesaikan operasi kedua mereka setelah berhasil memperoleh kembali Matteo Gabbia dari pinjamannya di Villarreal yang kemungkinan akan tampil melawan Empoli pada akhir pekan ini. Rossoneri berada di ambang penandatanganan Filippo Terracchiano dari Hellas Verona. Tim yang dipimpin oleh Giovanni Moncada telah mencapai kesepakatan hampir pasti untuk transfer pemain muda internasional Italia U21 dengan biaya awal 4,5 juta euro ditambah bonus 1 juta euro. Proses kesepakatan hampir rampung, dengan klub hanya perlu menyelesaikan rincian terakhir dan pemain akan segera menjalani tes medis. Setelah menyelesaikan operasi memperbaiki masalah lini pertahanan pasca cedera serius Fikayo Tomori, Malick Thiaw, dan Pierre Kalulu, apa langkah selanjutnya bagi Milan? Moncada dan stafnya sekarang mengarah untuk memanfaatkan peluang di pasar transfer. Selain perhatian terhadap bek tengah lainnya, kebutuhan agen penguatan di lini tengah sangat mungkin, terutama jika Rade Krunic memutuskan untuk meninggalkan Milan ke klub seperti Fenerbahce atau Lyon. Sementara itu, Milan juga sedang pertimbangan kesepakatan untuk mendapatkan seorang striker, meski performa Luka Jovic belum menjadi prioritas utama dalam beberapa pekan terakhir. Klub masih terus memantau opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut Michele Cristiello dari Sport Italia, pelatih Antonio Conte bersedia menjadi pelatih kepala AC Milan berikutnya, asalkan beberapa persyaratan terpenuhi. Setelah berpisah dari Tottenham Hotspur secara kontroversial pada Maret kemarin, Conte mencari pekerjaan baru dan telah dikaitkan dengan sejumlah peluang, termasuk kembalinya ia ke Serie A. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Conte telah bertemu Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, untuk kedua kalinya dengan tawaran kontrak selama 3 tahun. Meskipun begitu, pelatih asal Italia itu lebih menarik untuk melatih AC Milan. Michele Cristiello, direktur Sport Italia dan jurnalis terkenal, mengungkapkan pandangan tentang situasi ini selama siaran langsung di saluran Switch for Augsburg. Dengan komentarnya dilaporkan oleh Pianita Melan. Menurut saya, Conte akan menjadi pilihan terbaik untuk Milan. Dia sudah bertemu De Laurentiis 2 kali dengan gaji sekitar antara 7, 8, sampai 9 juta euro per musim. Namun, dia menunggu Milan, ungkapnya. Moncada dan Ibrahimovic menginginkannya. Furlani, seorang manajer hebat, ingin memeriksa kondisi keuangannya. Dia adalah kunci dari segalanya. Semua syarat untuk kolaborasi Milan dan Conte ada, tapi semuanya bergantung pada Furlani. Conte mungkin akan meminta 4 pemain bantuan terbaik yang ditargetkan dan total 6 penandatanganan. Milan bisa menjual pemain besar lainnya di musim panas dan itu tidak akan membuatnya takut. Conte lebih memilih Milan dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Ibrahimovic. Antonio Conte sangat menyukai Milan sebagai tim. Dengan gaji 7 juta plus bonus, dia akan menuju ke AC Milan. Tapi saya ingin mengulangi, keputusan ada di tangan Furlani. Saat ini, saya mendukung Pioli, tapi siklusnya mungkin akan berakhir pada bulan Juni. Jendela transfer Januari ini menyoroti pada Rade Krunic yang berkeinginan untuk meninggalkan AC Milan. Gelandang ini telah menghadapi bangku cadangan dalam beberapa pekan terakhir, mendorong keinginannya untuk mencari peluang baru. Laporan terbaru mengindikasikan kehadiran agen Krunic serta direktur olahraga Fenerbahce di Milan, menggambarkan potensi perpindahan yang mungkin terjadi. Musim panas sebelumnya, Milan menolak tawaran dari Fenerbahce untuk Krunic atas desakan Stefano Pioli yang menganggapnya sebagai pemain yang vital bagi tim. Meski demikian, Krunic belum mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa pekan terakhir setelah sebelumnya menjadi bagian penting di awal musim. Menurut jurnalis Luca Bendoni, agen Krunic telah tiba di Milan untuk membahas potensi jalan keluar dengan kliennya. Namun perkembangan tak berhenti di situ saja. Yagi Sabuncuoglu,
melaporkan kehadiran Mario Branco, Direktur Olahraga Fenerbahce yang berada di Milan, juga untuk membahas nilai transfer Krunic. Berdasarkan informasi yang beredar, Branco dijadwalkan bertemu dengan pihak Rossoneri guna membicarakan nilai transfer sebelum kembali ke Istanbul. Meski roda negosiasi telah berputar, kesepakatan akhir masih menjadi tanda tanya. AC Milan sendiri sebelumnya meminta lebih dari 10 juta euro, kemungkinan akan menerima sekitar 5 juta euro menurut spekulasi terkini. Namun apakah kesepakatan itu akan tercapai masih menjadi pertanyaan besar dalam perburuan transfer Januari ini. Negosiasi antara AC Milan dan Fenerbahce mengenai transfer Rade Krunic terus bergulir, dengan Rossoneri bersiap melepasnya di bulan ini. Namun, laporan dari seorang jurnalis pihak Turki juga menanyakan tentang pemain lain, yakni Simon Kjaer. Jurnalis Turki Arda Birben mengungkapkan bahwa Fenerbahce telah mengupayakan pembicaraan dengan Milan terkait Simon Kjaer. Meski menjadi pemain kunci bagi Rossoneri mengingat situasi cedera di tim, namun kontrak Kjaer dengan Milan akan berakhir. Hal ini mendorong pertimbangan, terutama mengenai potensi transfer bebas di musim panas. Pengalaman Kjaer bersama Fenerbahce pada periode 2015 sampai 2018 menjadi faktor menarik, mengingat keakrabannya dengan klub tersebut. Namun saat ini fokus penuh Kjaer tetap terhadap Milan. Sebelumnya, dia sudah menyatakan keinginannya untuk mengakhiri karir bersama Rossoneri. Oleh karena itu, meyakinkannya untuk kembali ke Turki bukanlah tugas yang mudah. Situasi kedua pemain ini terus dipantau dalam pembicaraan antara kedua klub, dengan AC Milan mempertimbangkan potensi transfer Krunic dan Fenerbahce menunjukkan minatnya terhadap Kjaer. Namun, Kjaer sendiri masih menunjukkan kesetiaannya pada Milan, membuat perpindahannya ke Turki menjadi tanda tanya besar. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.